Somad misalnya, lulusan Maroko kan, Abdul Somad itu. Padahal kalau Abdul Somad lulusan Maroko, kita ketawa cekikikan. Itu sama saja Anda kalau sekolah di Universitas Angin Ribut. Ya, ada Satya Wacana, tapi Anda sekolahnya di universitas yang nggak jelas. Universitas Angin Ribut, saudara. Ya, kamu ini. Nah itu pembandingnya ya. Kalau Anda lulusan Maroko, ijazah Anda itu nggak diakui, saudara, di Belanda. Kalau Anda lulusan UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, itu sudah ijazahnya diakui internasional. Alias apa, saudara? Kampus UKSW itu lebih internasional. Nah kalau Anda kuliah di Maroko kayak Abdul Somad, atau kuliah di mana itu? Di Turki itu, kebanggaannya Anies Baswedan itu, Anda itu lagi turun grade-nya sebetulnya. Karena Indonesia kualitas pendidikannya jauh lebih baik daripada Maroko dan daripada Turki atau Mesir. Serius, saudara. Tapi Anda bangga kalau lulusan dari itu tadi ya. Heran ya, heran. Nah, Anda kebayang nggak betapa rendahnya kualitas para pemimpin-pemimpin dan para pendakwah di Indonesia. Otak yang kualitasnya rendah itu yang kemudian jadi pemimpin dan kemudian yang membuat undang-undangnya Indonesia. Ya kan? Karena bahkan Anies Baswedan saja takut sama Somad. Ya kan? Anies saja sampai takut sama Habib Rizik. Anies yang lulusan Amerika, ya, otaknya ditaruh di bawahnya Habib Rizik dan di bawahnya Somad. Anda kebayang nggak betapa Anies ini sedang menghina dirinya sendiri? Iya kan? Nah, kalau Anda punya otak sebenarnya orang-orang Indonesia, makanya Anda pasti akan meninggalkan Islam ya, saudara ya. Biar yang di yang mungkin terlalu dekat. Maka dari itu, saudara, sekarang ini yang perlu kita cermati ya, itu pergerakan Islam itu. Sebenarnya isu bahaya laten komunis ini nggak ada, saudara. Bahaya laten komunis itu nggak ada di Indonesia. Sebetulnya ya, ketika Soeharto itu menghabisi komunisme itu bukan cuma sampai ke akar-akarnya, saudara. Ya, itu bahkan sampai gerong, saudara ya. Sampai orang yang tidak terlibat dengan komunis pun ikut dicabut, saudara. Bukan cuma sampai ke akar-akarnya, bahkan tempat berpijaknya komunis saja sudah lenyap, nggak ada. Kalau Anda tanya tempat berpijaknya komunisme di mana di Indonesia, nggak ada, saudara. Dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau Anda tanya komunisme di Indonesia bahayanya nggak ada. Sebab kalau Anda lihat pemberontakan PKI pun ya dari tahun 1948 sama 1965, dua-duanya gagal dan sebenarnya korbannya hanya dikit, saudara. Di bawah 100. Tapi kalau Anda lihat pemberontakan Islam ya, dari mulai DITII ya, Kahar Musakar itu ya, terus apa lagi itu DITI, Kahar Musakar, sampai dengan Islam menghabisi PKI, itu korban jiwanya lebih dari 3 juta. Lebih dari 3 juta. Kerusakan yang diperbuat oleh Islam buat Indonesia itu lebih rusak daripada apa yang dilakukan PKI kepada Indonesia. Serius, saudara ya. Kita lihat ya. Tahun 1950-an banyak cendekiawan sarjana-sarjana dikirim ke Rusia. Kemana lagi, saudara, selain ke Rusia ya? Ke Ceko ya.
ke Rusia, ke Ceko, ke Rumania, ya. Sampai sekarang pada nggak bisa pulang, saudara. Ke Berlin, yang bisa pulang cuma Habibie saja, saudara. Ya, ini istimewa Habibie ini, the lucky guy ya. Hanya Habibie yang bisa pulang. Kita kehilangan satu generasi cendekiawan angkatan 50, saudara. Ya kan? Angkatan 50 sampai angkatan 70. Ya kan? Anda kehilangan tuh generasi itu. Anda kehilangan cendekiawan. Makanya sekarang yang duduk di dalam pemerintahan sebelum di atasnya kita ini orang-orang tolol semua, saudara ya. Cuman penjilat-penjilat saja. Bahkan hari ini yang duduk dalam pemerintahan masih sisa-sisa orang tolol itu, saudara. Lihat betapa berjasanya Partai Komunis ya ngirim orang-orang ke luar negeri belajar sama Rusia, saudara. Betapa berjasanya Partai Komunis mengirim orang-orang ini keluar. Coba Anda lihat ya, generasi angkatan tahun 70 sampai dengan tahun 90. Bahkan sampai tahun 2000, saudara. Cendekiawannya lulusan mana, saudara? Arab. Ya, lulusan itu ya. Apa? Dari Arab Saudi, lulusan Maroko, lulusan Mesir. Iya kan? PKS itu, wah semua menteri-menteri itu bangga kalau ada LC-LC-nya itu ya. LC lulusan Kairo apa-apa itu singkatannya, ada LC-nya itu ya. Yang dari Arab, dari Maroko, dari Mesir, dari mana lagi? Oh, bangga, saudara. Padahal Maroko, saudara tahu betapa pandangan orang Eropa kepada orang Maroko itu adalah babu. Terus apa lagi, saudara? Kriminal. Saudara ya. Kriminal, babu, tukang bikin ruwet, copet. Pandangan itu sampai Geert Wilders itu sampai di sidang ya, karena hate speech terhadap orang Maroko. Tapi itulah pandangan secara umum, saudara. Dan itu sedang berusaha dihapuskan dari Eropa. Supaya jangan ada stereotip, nggak mau. Tapi pada kenyataannya stereotip itu ada. Ya, tentu saja tidak semua orang Maroko yang pintar ada. Tapi stereotipnya terhadap Maroko adalah orang-orang yang tertinggal. Turki, wah Turki. Negara-negara Turki, Arab, Maroko, Mesir, ini dianggap orang-orang sini itu negara yang kurang, saudara ya, kurang. Sekolahnya, pokoknya kurang. Ekonominya, pendidikannya, otaknya, peradabannya dianggap kurang. Bahkan etos kerjanya. Tapi dari tahun 70-an, sejak Rusia itu disingkirkan, sampai tahun 2000-an ya, sampai sekarang ya, generasi yang sekarang, maka orang Indonesia bangga kalau orang-orang ini dikirim ke sana, saudara. Ya kan? Somad misalnya lulusan Maroko kan, Abdul Somad itu. Padahal kalau Abdul Somad lulusan Maroko, kita ketawa cekikikan. Itu sama saja Anda kalau sekolah di Universitas Angin Ribut. Ya. Ada Satya Wacana, tapi Anda sekolahnya di universitas yang nggak jelas. Universitas Angin Ribut, saudara. Ya, kamu ini. Nah itu pembandingnya ya. Kalau Anda lulusan Maroko, ijazah Anda itu nggak diakui, saudara, di Belanda. Kalau Anda lulusan UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, itu sudah ijazahnya diakui internasional. Alias apa, saudara? Kampus UKSW itu lebih internasional. Istri saya itu dapat ujian lagi, saudara, di Belanda. Langsung bisa mengajar. Karena ijazahnya UKSW. Ya. Tetapi Maroko, belum ada kampus Maroko yang diakui secara internasional. Artinya kalau Anda lulusan Maroko seperti Somad atau lulusan Turki, ya nggak diakui, Anda kudu ikut penyetaraan lagi di sini, sekolah lagi, saudara. Harus ada penyetaraan lagi. Kalau istri saya itu dari UKSW udah langsung penyetaraan, sudah langsung mengajar, disetarakan dengan universitas di Belanda ini. Hebat ya UKSW ya. Hebat, saudara. Nah kalau Anda kuliah di Maroko kayak Abdul Somad atau kuliah di mana itu?
Di Turki itu, kebanggaannya Anies Baswedan itu, Anda itu lagi turun grade-nya sebetulnya. Karena Indonesia kualitas pendidikannya jauh lebih baik daripada Maroko dan daripada Turki atau Mesir. Serius, saudara. Tapi Anda bangga kalau lulusan dari itu tadi ya. Heran ya, heran. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Anda masih mau mengeluh-elukan? Berarti Anda sebenarnya ya, kalau lihat Abdul Somad, Anda sudah tahu kualitas pikirnya si Tonggos ini apa, saudara? Kualitas berpikirnya jongkok. Dan Anda bangga, ya kan? Dengan kualitas berpikir jongkok itu. Ya kan? Coba Anda pergi ke bank-bank asing atau ke perusahaan asing di Indonesia, ini lulusan dari Maroko. Hah, Maroko? Diketawain, saudara. Lebih baik lulusan dari UKSW. Coba Anda pergi ke bank asing, Anda lulusan Belanda, gajimu bisa 5 kali lipat lulusan dalam negeri, saudara. Minim 5 kali lipat, saudara ya. Kalau gaji dalam negeri 4 juta, gaji kamu bisa 20 juta, saudara. Apalagi, nah ini ada yang bilang S3-nya dari Sudan. Sudan ini negara pencari suaka. Ya dari Sudan malah. Anda kebayang nggak betapa rendahnya kualitas para pemimpin-pemimpin dan para pendakwah di Indonesia? Otak yang kualitasnya rendah itu yang kemudian jadi pemimpin dan kemudian yang membuat undang-undangnya Indonesia. Ya kan? Karena bahkan Anies Baswedan saja takut sama Somad. Ya kan? Anies saja sampai takut sama Habib Rizik. Anies yang lulusan Amerika, ya, otaknya ditaruh di bawahnya Habib Rizik dan di bawahnya Somad. Anda kebayang nggak betapa Anies ini sedang menghina dirinya sendiri? Iya kan? Nah, kalau Anda punya otak sebenarnya orang-orang Indonesia, makanya Anda pasti akan meninggalkan Islam. Bikin Anda goblok. Nah, sekarang kita masuk ke topik ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.